Ya puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan kembali untuk bersekutu dan sebentar akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Ya, saya pikir kita tidak terlalu terikat dengan tema karena ini adalah eksposisi. Jadi eksposisi dari Filipi 2 ayat 25 sampai dengan ayat pasalnya yang ketiga 1a. Walaupun tidak terkait banget dengan tema, tapi kiranya apa yang nanti disampaikan pun mendekati ke arah sana gitu. Bapak Ibu yang terkasih dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saya mengajak kita membuka di dalam ayat kita di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-25 sampai dengan Filipi 3 ayatnya yang 1a ya. Saya mengundang kita semua berdiri dan kita akan bergantian membacanya. Boleh sampai ayat 30 saja ya, 25 sampai ayat 30 saja. Kalau sudah menemukannya kita sama-sama membacakannya, bergantian membacakannya. Saya bacakan 25, Bapak Ibu Saudara ayat 26 dan seterusnya. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ya, silakan duduk. Demikianlah firman Tuhan, biarlah Tuhan memimpin, memberkati kita, bukan hanya kita yang boleh membaca, tapi boleh merenungkan firman itu dalam hidup kita, dan terlebih lagi kita yang boleh diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu terkasih, saudara yang terkasih, sebelum di pasal-pasal sebelumnya kita melihat di pasal 1 dari eksposisi yang sudah disampaikan, kita melihat bagaimana relasi kasih antara Filipi, jemaat Filipi dengan Paulus dan rekan-rekan itu sangat baik ya. Kalau kita lihat Paulus sangat mengasihi Filipi, begitu juga jemaat Filipi sangat-sangat juga mengasihi Paulus. Nah, ini dijelaskan bagaimana kasih Filipi terhadap Paulus. Ini dijelaskan dari bagaimana jemaat ini memperhatikan, ya, lebih tepatnya mengkhawatirkan keberlangsungan pelayanan Paulus. Ini sudah disinggung di pasal yang pertama. Lalu juga mereka juga mencemaskan kondisi bukan hanya pelayanan, keberlangsungan pelayanan Paulus dan keberlangsungan penginjilan, tapi juga sekaligus mereka mencemaskan kondisi dan hidup dari Paulus. Dan ini direspon Paulus melalui pasalnya yang pertama, bagaimana dampak dari pemenjaraannya terhadap Injil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan Filipi ini menunjukkan bahwa cintanya dan baktinya kepada sang guru ini, ya. Itu kasih Filipi kepada Filipus, begitu juga kepada Paulus, begitu juga Paulus. Paulus pun menunjukkan kasihnya, ya, dalam suratnya itu kepada jemaat Filipi, ya. Hati Paulus itu digambarkan dalam suratnya itu, Paulus dan rekan-rekannya Timotius itu begitu terpaut kepada jemaat Filipi, ya. Walaupun jemaat Filipi ditinggalkan, namun tetap diperhatikan, ya. Walaupun jemaat Filipi sudah jauh dari mata Paulus, tapi mereka tetap ada di hati Paulus dan rekan-rekannya. Kan itu betapa Paulus merindukan, ya, sangat merindukan untuk kembali kepada jemaat Filipi dan melayani mereka, ya. Karena itu selama Paulus di penjara di Roma, kemudian dia menyiapkan rencana-rencana dan strategi pelayanan. Rencana pertama tentu saja dia akan berkunjung nanti, kalau kemudian urusannya sudah selesai, dia akan berkunjung ke Filipi kembali. Tapi kalau kemudian itu tidak memungkinkan, dia kemudian akan mengutus Timotius untuk menjadi perwakilan dia, ya, representasi dia, ya, perwakilan dia menuju atau melayani jemaat Filipi. Lalu kemudian nyatanya ini juga tidak memungkinkan kalau kita baca di ayatnya yang 24 bagaimana boleh nanti suatu saat
suatu ketika akan mengutus Timotius ke Filipi, tapi tunggu selesai kejelasan kasusnya, kira-kira begitu. Lalu kemudian ada alternatif yang selanjutnya, dia kemudian berencana mengirimkan Epafroditus lebih dulu. Ya, Bapak terkasih dalam Tuhan, kasih Paulus begitu besar kepada Filipi. Bukan hanya ditunjukkan dengan itu saja, tapi ditunjukkan dari bagaimana dia membimbing jemaat Filipi, melalui bimbingan pastoralnya dalam surat-suratnya, melalui nasihatnya dalam surat-suratnya. Kalau kita perhatikan di pasal 2 ini, kita sudah masuk bagaimana nasihatnya tentang merendahkan diri. Ya, Bapak Ibu, dua hal yang ditunjukkan Paulus, merendahkan diri dari atas dan kemudian merendahkan diri di bawah. Merendahkan diri dari atas ditunjukkan bagaimana prinsip perendahan diri itu yang begitu sempurna dari Kristus. Kristus yang adalah Allah yang begitu besar, rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kita lihat bagaimana kenosis disebutkan di sana. Dia yang setara dengan Bapa, tapi tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Bapa itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi di pasal 2 itu menunjukkan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Bukan hanya menjadi manusia, tapi juga manusia yang hamba, ya. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Itulah teladan yang ditunjukkan, teladan dari atas, ya, from above. Lalu kemudian ada teladan dari bawah, from below. Ya, ini ditunjukkan melalui bagaimana Paulus secara tersirat menunjukkan bahwa ya kalau bisa itu jemaat Filipi meniru, ya, meneladani dirinya, ya, meneladani Timotius juga, meneladani Paulus dengan kinerjanya dan lain sebagainya. Tapi juga meneladani rekan-rekan kerjanya, ya, meneladani Timotius dan meneladani Epafroditus sebagai rekan kerjanya di sana. Bapak Ibu yang terakhir dalam Tuhan, minggu sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang Timotius. Bagaimana Timotius dan kerendahan hati dirinya, ya. Bagaimana kualitas Timotius sebagai rekan kerja dari Paulus. Bagaimana Timotius adalah orang yang sehati sepikir dengan Paulus. Bagaimana Timotius adalah orang yang peka secara sosial. Timotius mengutamakan kepentingan Kristus, ya, di tengah orang lain mementingkan dirinya sendiri dan popularitas dirinya. Tapi Timotius justru dicatat dalam kitab suci, dia mengutamakan pelayanan dan kepentingan dari Kristus Yesus, ya. Lalu kemudian bagaimana dikatakan kesetiaan Timotius itu sudah teruji, itu kata Paulus. Lalu kemudian bagaimana Timotius itu menolong Paulus dengan sepenuh hati, ya. Dia adalah asisten yang sangat-sangat setia. Karena itu juga yang menjadi alasan kemudian Timotius itu hendak mengirimkan Timotius kepada Filipi. Kenapa? Bukan hanya kualitas dirinya, tapi juga kepekaan dirinya, kepekaan sosialnya, juga kerinduan hatinya memang terpaut juga kepada Filipi, ya. Tapi sayangnya di ayat 24 kita temukan ada catatan, tunggu dulu sampai kemudian kasusnya itu jelas benar. Tapi sebelum kasusnya itu jelas benar, dia akan mengirimkan alternatif yang lain, yaitu mengirimkan Epafroditus. Bapak Ibu, hari ini kita melihat bagaimana kita akan belajar bersama dari Epafroditus. Sedikit catatan tentang Epafroditus, tapi akan kita menggali dari sana dari catatan-catatan tersebut. Bapak Ibu, Epafroditus kalau dari beberapa buku komentari menyebutkan dia ini adalah Kristen Makedonia yang berasal dari Filipi, ya. Dari arti namanya itu dikatakan sebagai sesuatu yang nama yang mempesona, ya. Kalau kemudian feminimnya cantik, ya. Tapi lalu kemudian lebih kepada mempesona, kira-kira begitu. Nah, lalu komentator Yutli mengkaitkan nama Epafroditus itu juga dengan Dewi Afrodit. Dari sini, dari namanya kita sudah tahu bahwa ini bukan orang Yahudi. Dari namanya kita sudah tahu identitasnya, kira-kira dari mana. Bahwa Epafroditus ini adalah seorang Yunani yang sangat kenal dekat dan kental dengan penyembahan berhala. Ya, dari sini pun kita juga tahu bahwa ini adalah pasti petobat baru. Ya, dari non-Kristen atau non-Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Ya, sekali lagi tidak banyak catatan tentang pelayanan Epafroditus. Nah, dari catatan kecil inilah kita akan belajar bersama-sama melihat besarnya teladan
dari Epafroditus. Setidaknya ada 2 teladan yang akan kita pelajari sama-sama. Ya, teladan apa saja itu? Yang pertama adalah bagaimana Epafroditus itu merendahkan dan diri sebagai hamba. Epafroditus rela merendahkan diri sebagai hamba. Kita lihat, Epafroditus itu adalah bagian yang sangat penting dari jemaat Filipi. Ya, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25, Paulus menyebut, ini adalah orang yang kamu utus untuk melayaniku dan keperluanku. Jadi ini adalah orang utusan Paulus, utusan Filipi. Epafroditus adalah utusan penting daripada Filipi. Kita lihat di mana? Yang pertama adalah ada 2 tugas yang penting. Yang tugas pertama adalah dia diberikan amanat untuk membawa sumbangan. Ya, membawa sumbangan dari jemaat Filipi untuk diantarkan kepada Paulus. Bapak terkasih, membawa uang, lalu kemudian dipercayakan untuk membawa uang, ya kemungkinan bukan jumlah yang sedikit. Pasti bukan orang yang sembarang. Pasti tidak dipercayakan kepada asal orang saja. Misalnya ada orang yang mau pergi ke Pontianak, siapapun dia, lalu kemudian kita titipkan persembahan kita dari jemaat GRI Plasma 5 kepada dia untuk ditransfer misalnya ke Pontianak sana. Tentu kita harus milih-milih orang untuk melakukan itu, untuk mempercayakan kepada orang tersebut. Bapak Ibu, tidak gampang mempercayakan sesuatu yang sangat penting kepada orang. Karena itu, kalau kemudian bicara tentang keuangan, itu mempercayakan kepada orang yang berintegritas, yang sudah teruji, ya, bukan orang yang sembarang. Ya. Nah, misalnya kalau kita lihat dari banyak film menjelaskan bagaimana bahkan kelompok mafia atau kelompok geng sekalipun itu membutuhkan orang yang berintegritas dalam mengurus keuangannya. Bapak Ibu, Epafroditus adalah orang yang dipercaya. Karena itu dari sini kita lihat, waktu kemudian dia diberikan kepercayaan untuk mengurus keuangan, maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah orang yang dipercaya, bukan orang sembarang. Ini adalah utusan yang layak dipercaya, ya, utusan yang penting dari jemaat Filipi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat, dia terlihat bahwa ini orang yang penting adalah orang yang melayani, yang diutus untuk melayani keperluan Paulus di penjara. Bapak Ibu terkasih, kalau kita lihat dia orang penting karena membawa sumbangan, melayani keperluan Paulus juga bukan hal yang mudah. Misalnya, tidak mudah kalau kita lihat ya, tim pelayanan Paulus itu tidak mudah mendapat simpati ya, apalagi apresiasi dari seorang Paulus. Kalau kita perhatikan, orang yang bergabung dalam pelayanan Paulus adalah orang yang penuh dengan kriteria-kriteria khusus. Kalau kita lihat tadi itu seperti Timotius, sadis pikir, rela berkorban, teguh menghidupi pelayanan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak munafik dan lain sebagainya. Kita juga menemukan beberapa kasus terkait terkait Paulus dan konfliknya kepada orang-orang yang berseberangan konsep pelayanan dengan dirinya. Yang pertama kita menemukan bagaimana konflik Paulus dengan Barnabas, ya. Bagaimana kita melihat bagaimana Paulus tidak mau mempertahankan Markus untuk mengikuti mereka dalam perjalanan pelayanan selanjutnya. Karena apa? Markus sudah meninggalkan mereka sebelumnya dalam perjalanan pelayanan sebelumnya. Sementara Barnabas ngotot ngajak ponakannya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian kasus Petrus di Galatia. Bagaimana dia tegas ngomong, tidak ada ditutup-tutupi tentang siapakah Petrus. Kenapa Petrus melakukan itu? Misalnya Petrus sebelum rombongan Paulus datang, dia dengan sukacita makan bersama orang-orang non-Yahudi. Tapi ketika Paulus datang, lalu kemudian Petrus itu lari, kira-kira begitu, ya, berpencar atau menjauh dari orang-orang non-Yahudi tadi. Nah, bagi Paulus ini adalah orang yang munafik, ya, karena itu Paulus langsung tegas betul menegur dia. Bapak Ibu terkasih, tidak mudah menjadi satu tim pelayanan dengan Paulus, ya. Ketika Epafroditus juga dipercaya dan kemudian diandalkan oleh Paulus, ketika Epafroditus diterima dan masuk dalam tim, setidaknya dia juga mengalami penyesuaian dan akhirnya dipercaya Paulus. Ini menunjukkan kualitas diri dari Epafroditus. Ya, yang pertama dia adalah orang penting, orang kepercayaan, utusan kepercayaan. Karena diberikan kepercayaan untuk mengirimkan uang itu bukan orang sembarang. Lalu kemudian
masuk dalam tim dan kemudian respon Paulus juga baik. Ini menunjukkan kualitas diri dari Epafroditus. Selain itu, bagi jemaat Filipi, Epafroditus bukan sekedar utusan. Ya, Epafroditus itu melayani. Ya, mereka itu menjadi Epafroditus itu menjadi perwakilan jemaat Filipi, ya, utusan jemaat Filipi kepada Paulus, ya. Epafroditus bukan sekedar hanya melayani keperluan Paulus di penjara, tapi Epafroditus itu menjadi pengganti jemaat Filipus dalam mendukung pelayanan Paulus. Jadi Epafroditus itu adalah representasi dari Filipi dan sekaligus substitusi dari Filipi. Representasi itu adalah perwakilan dari Filipi, lalu kemudian substitusi adalah bicara tentang pengganti dari Filipi. Ya. Dan itu diakui Paulus. Di ayat 30, Paulus menyebut, untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ya. Ini bagian dari Paulus ini menjadi pengganti dari Epafroditus itu menjadi pengganti jemaat Filipi. Ya. Bapak Ibu, kalau Epafroditus adalah perwakilan sekaligus pengganti, ini menunjukkan bahwa Epafroditus bukan orang sembarang, orang penting ini. Epafroditus bukan seperti gini, bukan seperti pembantu yang dikirimkan majikan untuk menolong keluarganya, kira-kira begitu. Tidak seperti itu. Epafroditus adalah orang yang terpercaya, ya. Tapi menariknya, dia terpercaya, tapi mau melakukan tugas yang sederhana. Kalau anak sekarang bilang, melakukan tugas yang receh, yang sepele. Seorang utusan, seorang perwakilan jemaat, seorang representasi dan sekaligus substitusi jemaat, tapi mau dan rela melakukan tugas yang remeh-temeh. Patut diacungi jempol. Karena banyak orang nggak bisa terima. Ya, dan ini juga yang ada di kepala saya. Waktu saya pelayanan di gereja, masih menjadi mahasiswa praktek tahun 2002-2003. Ya, saya ini mahasiswa, saya ini utusan sekolah, bawa surat resmi ke gereja, diutus untuk belajar pelayanan. Boro-boro saya dikasih kesempatan untuk mimbar. Ya, paling banter hanya doa pembukaan, kira-kira begitu. Yang saya lakukan apa? Yang diperintahkan pada saya, ya ini gereja kita juga sih. Kak Lexi dulu perintahkan, kamu pagi-pagi datang, hari Jumat datang, sudah melayani, persiapkan ibadah semuanya, lalu kemudian pagi-pagi jam 7 bawa alat untuk ke gereja, ya. Saya yang ngangkut sendiri, masih ada juga ditemani dulu Pak Gelen dengan Pak Nelson. Angkut barang sendiri, masukin mobil sendiri, nyetir sendiri, ya, lalu kemudian dipersiapkan dan lain sebagainya di atrium. Bapak Ibu terkasih, saya dulu sempat protes. Saya ini orang utusan loh, orang resmi, disuruh belajar itu pelayanan, bukan angkut-angkut barang. Ya, ini di gereja kita. Sepertinya nggak terima, kira-kira begitu. Bahkan kalau kemudian apalagi sering cemburu dengan sharing temennya, setelah pulang pelayanan dia melayani luar biasa di mimbar, kemudian melayani KKR, melayani jadi WL dan lain sebagainya. Sekalipun saya nggak pernah. Pelayanan saya apa? Itu tadi, angkat-angkat barang pagi sampai kemudian di gereja siapin, nanti pulang balik lagi, ya. Pulang antar mobil ke Pak Bigman, cuci mobil, pulang, dah. Itulah pelayanan setiap minggu. Bapak Ibu, bahkan waktu itu banyak orang yang kemudian menyarankan, sudah pindah pelayanan saja. Dosen pun menyarankan, kalau kamu nggak banyak belajar di sana, pindah saja pelayanan. Kira-kira begitu, ya. Bapak Ibu terkasih, saya bukan Epafroditus. Epafroditus bukan tipe orang yang seperti saya. Ya, Epafroditus bukan orang yang kemudian protes dengan apa yang dikerjakannya. Ya, walaupun dia punya harga diri, walaupun dia orang utusan, walaupun dia orang kepercayaan, ya, walaupun Epafroditus adalah orang kepercayaan Filipi, tapi dia rela melakukan pelayanannya yang mungkin banyak dihindari orang, ya, menjadi hambanya hamba Tuhan. Ya, kemarin sudah disinggung.
Bapak Ibu, ini teladan besar seorang Epafroditus dalam merendahkan diri sebagai hamba. Belum lagi kalau kemudian berbicara, ini orang merdeka ya, bukan hamba, tapi mau melakukan tugas sebagai hamba. Ya, hambanya hamba Tuhan lagi. Ya, hamba Tuhan dan hamba Tuhan ya serupalah frase ini. Tapi ya tetap tidak sama. Hamba Tuhan itu melayani Tuhan itu udah jelas. Tapi hambanya hamba Tuhan melayani kebutuhannya hamba Tuhan, bukan melayani Tuhan. Tentu posisinya jauh lebih rendah. Ya. Lihat, Epafroditus, walaupun dia orang kepercayaan, walaupun dia adalah utusan, walaupun dia adalah representasi Filipi, walaupun dia adalah substitusi dari Filipi, ya, tapi dia mau melakukan pekerjaan yang remeh, ya, mau melakukan pekerjaan yang sifatnya itu, kalau kita orang zaman sekarang bilang, yang apa ya istilahnya? Yang nggak dipandang, yang receh, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, luar biasa apa yang dilakukan oleh Epafroditus ini. Ya. Dia rela menjadi hamba, bahkan hambanya hamba Tuhan. Ya. Dia bukan budak, tapi rela merendahkan diri dan melakukan tugas-tugas fungsional dari budak, mungkin saja. Ya. Lihat lagi, dia ini orang merdeka, tapi rela terbatas. Ya. Epafroditus itu bukan melayani di rumah majikan yang kemudian dia bisa leluasa, ada waktunya libur dan lain sebagainya. Epafroditus melayani Paulus itu sedang di penjara, bukan di tempat yang bebas. Ya, artinya apa? Dia orang merdeka, dia orang bebas, menjadi asisten orang di dalam penjara. Artinya dia sedang dan mau membatasi dirinya. Dia rela, bukan saja terbatas ruang lingkup majikannya, dalam konteks ini Paulus ya, kita anggap saja majikan. Tapi juga dia rela ya, terbatas ruang lingkup dirinya, kebebasan dirinya. Dia itu orang merdeka, dia itu bukan narapidana, tapi rela membatasi dirinya. Bapak terkasih, mari kita bisa jadikan Epafroditus sebagai cermin kita untuk berefleksi. Siapa kita? Seberapa tinggi pangkat dan posisi kita di masyarakat, di kantor, dan di luar sana. Seberapa penting kita bagi orang di sekitar kita. Ya mungkin kita sangat luar biasa, amat sangat penting. Kalau kita orang yang penting, orang yang hebat, dihormati banyak orang, pertanyaan adalah, masih maukah kita melakukan pekerjaan yang rendahan di dalam pelayanan? Gengsi dong, itu tugasnya OB. Bapak Ibu, seperti apa kita melihat, mengukur diri dan peranan kita di dalam pelayanan? Pangkat, posisi, jabatan mempengaruhi kita, tentu saja dalam melayani, ya, dalam konteks sempit ya, dalam konteks gereja. Di luar sana, orang kalau kemudian jadi bos, biasanya kecenderungan kalau masuk gereja juga tukang tunjuk. Dan itu ironis. Harusnya menanggalkan itu semua dan mau melayani bersama-sama. Dan memang itu filosofi pelayanan kita, semua melayani semua. Ya, bukan untuk menunjuk kiri kanan dan itu. Bapak Ibu, karena itu penting ini menjadi refleksi kita, walaupun kita punya jabatan di luar sana, walaupun kita hebat di luar sana, tapi ketika masuk dalam pelayanan di gereja, maka kita tanggalkan itu semua. Ya. Yang kita unggulkan itu bukan diri kita dan harga diri kita, tapi yang kita unggulkan adalah pelayanan. Pelayanan siapa? Pelayanan Kristus yang dipercayakan kepada kita semuanya. Kalau kemudian itu menjadi satu posisi yang sama-sama kita junjung, ya maka kita walaupun ada gesekan dan lain sebagainya, kalau pelayanan tetap ada di posisi di atas, kita tetap satu jalur, kira-kira begitu. Bapak Ibu terkasih, selanjutnya kita juga bisa berefleksi dari sini. Sebenarnya seperti apa kita melihat dan memperlakukan orang lain? Tadi refleksi ke dalam, sekarang melihat keluar. Seperti apa kita melihat dan memperlakukan orang yang terlibat dalam pelayanan, yang mungkin banyak orang lihat sebagai sesuatu yang rendah? Tukang sapu di gereja, koster di gereja, office boy, ya, security, pembantu, ya, hambanya hamba Tuhan, yang melakukan bukan hanya tugas kegerejaan, tapi juga tugas kepastorian,
ya, sapu pastori, masak nasi untuk hamba Tuhan, lalu kemudian cuci piring, cuci baju pendeta dan keluarganya dan lain-lain. Tugasnya yang receh, tugasnya yang remeh, yang sepele, tak berarti, ya, sering dipandang sebelah mata, tidak dianggap, ya, bahkan juga sering dijadikan sasaran kemarahan dari mungkin jemaat juga pengurus, ya. Bapak Ibu terkasih, mari hari ini kita diarahkan Paulus untuk melihat dan sekaligus meneladani dari orang yang berkecimpung dalam tugas yang dianggap remeh seperti itu. Epafroditus bukan orang sembarang, Epafroditus bukan budak, bukan pembantu, orang yang penting tapi rela melakukan tugas yang receh, yang remeh, ya. Tugas remeh tidak berarti orang bisa seenaknya diremehkan, ya. Meskipun Epafroditus punya kualitas, dia dipercaya, dihargai dan dicintai jemaat, tapi dia itu rela dan tulus melayani. Meskipun bukan pada titik tingginya sebuah posisi, tapi dia sangat dicintai. Itu teladan yang pertama. Teladan lain yang bisa kita pelajari dari dan ikuti dari Epafroditus adalah orang yang berdedikasi di dalam melayani. Dedikasi kalau kita lihat itu identik atau bicara tentang bagaimana pengorbanan tentang tenaga, pikiran, dan waktu, dan demi keberhasilan sesuatu, ya, dalam konteks itu tentu saja pelayanan. Dan orang yang berdedikasi adalah orang yang mengabdikan dirinya, ya, kepada pelayanan itu. Nah, dari konteks ini kita melihat bagaimana Epafroditus berdedikasi, ya, bagaimana Epafroditus mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya, ya, bahkan lebih parah lagi adalah jiwanya demi keberhasilan pelayanannya. Bahkan untuk itu dia rela merendahkan diri serendah-rendahnya, bertugas menjalankan fungsi sebagai hamba. Bapak Ibu, tidak itu saja, sebenarnya dedikasi dari Epafroditus juga ditunjukkan dengan bagaimana dia bisa menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menuntaskan pekerjaan itu sendiri. Di ayat 27 menyebutkan, ia ini sakit dan nyaris mati. Komentari menyebutkan, Epafroditus itu mengalami sakit yang keras, dan gara-gara penyakitnya tersebut, dia hampir merenggut nyawanya. Dan waktu dia sakit itu bukan pada saat dia berada bersama Paulus, tapi di perjalanan. Selama di perjalanan itu, dia sudah mengalami sakit. Karena itu, penafsir juga menyebutkan, waktu dia di perjalanan sakit, ada orang yang kemudian mau ke Filipi itu tahu dan mengenal Epafroditus, lalu mengabarkan kondisi Epafroditus kepada jemaat Filipi. Maka tidak heran, jemaat Filipi begitu cemas mendengar dia seperti itu, mendengar kondisinya seperti itu. Dia itu mulai sakit ketika dalam perjalanan dari Filipi menuju Roma. Tapi salut, orang ini berjuang, memaksakan diri tetap sampai dan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Kalau dipikir-pikir, kalau ini adalah saya lah kira-kira begitu, saya tentu, ya kenapa nggak pulang saja sih kira-kira begitu. Saya bisa mengambil keputusan untuk kembali, ya tentu saja jadikan alasan sakitnya itu sebagai alasan. Saya sakit nggak bisa menjalankan tugas ini gitu. Kira-kira gitu. Tinggal pulang saja balik ke Filipi dan istirahat di rumah. Lalu kemudian toh juga jadwal pelayanan, toh pelayanannya kepada Filipus bisa di reschedule, ya, bisa dijadwalkan ulang. Tapi hebat, Epafroditus tidak melakukannya. Hebat, dia berjuang keras untuk sampai ke Roma. Dia berjuang keras agar dapat segera memberikan amanah itu kepada Paulus, agar dia sampai di sana juga menyelesaikan waktu pelayanannya sampai akhir, seperti yang Paulus kehendaki. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Epafroditus. Coba lihat diri kita. Seringkali kita melihat banyak kemudian menemukan kendala, halangan. Jauh lebih mudah kita ini kemudian berdalih, atau jauh lebih mudah kita ini membuat alasan daripada kemudian menyelesaikan persoalan itu. Bapak Ibu, hidup itu adalah kesempatan, kata orang, ya, kesempatan untuk melayani.
ketika kita ada di titik itu pun karena anugerah Tuhan. Nah, kesempatan pelayanan ya seringkali tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, pelayanan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Tapi menjadi pertanyaan adalah, apakah kita akan terus mengeluh untuk itu? Apakah kita akan bersungut-sungut dan mengomel untuk itu? Apakah kita berencana membuat alasan untuk minta kepada sinode atau minta kepada daerah untuk memindahkan saya? Ini contohnya hamba Tuhan. Memindahkan saya ke tempat lain, memutasikan saya ke tempat lain misalnya. Mencari alasan untuk tidak menuntaskan pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan dengan Epafroditus. Ada banyak celah, ada banyak ruang untuk dia bisa beralasan, ada banyak ruang untuk dia bisa menghindar dari pelayanan, untuk melanjutkan pelayanan. Tapi dia tidak melakukan itu. Itu karena cintanya yang besar kepada Tuhan dan kehendak pelayanan Tuhan itu. Bapak Ibu, kalau kita ini ada di titik krisis pelayanan, ya tentu ada banyak hal, mulai kebosanan, kemudian kejenuhan, ya. Jangan jadikan itu sebagai pemicu kita untuk tidak melanjutkan pelayanan. Jangan juga menjadikan itu sebagai pemicu kita untuk bersungut-sungut dalam pelayanan. Karena itu justru ketika ada kita di posisi yang kritis seperti itu, marilah kita semua minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita bisa melanjutkan pelayanan sampai akhir. Mudah? Enggak. Karena itu tadi, natur kita manusia, ya, biasanya itu jauh lebih mudah kalau kita excuse. Jauh lebih mudah kalau kita ini membuat alasan ini dan itu supaya mutasi pelayanan. Dedikasi Epafroditus ditunjukkan dengan bagaimana dia menyelesaikan tugas pelayanannya. Selanjutnya, kita bisa melihat juga dari bagaimana dedikasi Epafroditus ditunjukkan juga dari bagaimana dia mempertaruhkan jiwa bagi terlaksananya tugas pelayanannya. Di ayat 30 menyebutkan bagaimana Epafroditus mempertaruhkan jiwanya. Kata mempertaruhkan jiwa ini diambil dari kata dalam dunia perjudian, kira-kira begitu. Mempertaruhkan, menyerahkan semuanya, mempertaruhkan semuanya. Kalau boleh dibilang menggadaikan hidupnya, menggadaikan jiwanya. Ya. Bapak Ibu terkasih, mengorbankan jiwanya. Epafroditus menyerahkan dan membaktikan seluruh hidupnya untuk pelayanannya. Dia sepertinya tidak lagi mempedulikan keselamatan dirinya, seperti tidak, pokoknya saya beranilah, tidak peduli nanti bagaimana, yang penting tugas saya ini selesai, tugas pelayanan itu selesai, kira-kira begitu. Kalau kita perhatikan, tidak sedikit, kalau kita arahkan kepada tema misalnya, tidak sedikit orang yang seperti Epafroditus ini justru merasa bahagia dalam kekurangan dia, dalam beratnya pelayanannya, tapi justru bahagia. Ini sesuatu yang kontradiktif, tapi inilah yang dialami oleh Epafroditus. Epafroditus dicatat kitab suci, dia itu susah hatinya, tapi susah hatinya bukan karena beratnya pelayanan, susah hatinya bukan karena sakit dirinya, susah hatinya bukan karena orang lain tidak peduli kepadanya, tapi justru mendengar Filipi yang mencemaskannya. Hebat orang ini. Banyak orang kalau kemudian sedang mengalami kesakitan, ayo tolong lihatlah aku, lihatlah diriku, tolong jenguk aku, perhatikan aku. Epafroditus tidak demikian. Dia justru mencemaskan, yang membuat susah hatinya adalah kalau ketika dia tahu bahwa Filipi itu mencemaskan dia, mencemaskan sakitnya. Hebat seorang Epafroditus. Bapak Ibu terkasih, bukankah di pelayanan Epafroditus itu mendapat sakit? Bukankah di pelayanan dia itu hampir mati? Bukankah dia di pelayanan itu susah hati? Tapi apakah itu semua membuat Epafroditus berduka? Tidak. Apakah itu semua membuat Epafroditus itu tidak sukacita? Tidak. Epafroditus seperti saya sebut tadi, susah hatinya bukan karena beratnya pelayanan itu, tapi ketika dia dicemaskan orang lain, kondisinya dicemaskan orang lain,
Bapak Ibu terkasih, banyak orang menafsirkan keliru tentang Epafroditus. Beberapa menafsirkan misalnya Epafroditus itu sudah nyusahin Paulus. Karena apa? Ya karena sakitnya lah. Sakitnya semakin semakin parah karena memaksakan diri selama perjalanan. Lalu kemudian sampai di Paulus, kemudian menyusahkan Paulus, membuat susah hatinya. Tapi bukan demikian. Kalau kemudian itu terjadi, maka Paulus tidak mungkin mengapresiasi Epafroditus. Paulus sangat menghargai Epafroditus, Bapak Ibu, dan ini adalah orang yang memang patut dihargai. Lihat bagaimana cara Paulus melihat. Paulus melihat Epafroditus sebagai rekan kerja juga, sama seperti Timotius. Dia menyebut Epafroditus sebagai saudara, menyebut Epafroditus sebagai teman sekerja, teman seperjuangan, ya, yang diutus untuk melayani keperluan Paulus. Ya tentu saja walaupun dengan tugas berbeda, ya, daripada Paulus sendiri. Di sini Paulus menyejajarkan dirinya dengan Epafroditus, sama-sama berjuang, sama-sama berkorban, ya, sama-sama berkontribusi dalam pelayanan penginjilan. Dari sini kita melihat betapa gaya Paulus memanggil Epafroditus ini sangat dekat, ya, sangat akrab, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba tentu saja tadi kita sudah ingat respon Paulus terhadap Barnabas dan Petrus, ya, dia langsung bicara dan kemudian langsung merespon. Kalau kepada Epafroditus, dia tidak merespon negatif. Kalau kemudian dia tidak setuju dengan gaya pelayanan Epafroditus, maka dalam suratnya kira-kira bunyinya begini: orang yang kalian kirimkan, ini ditujukan kepada Filipi, kepadaku itu kurang ajar. Orang yang kalian kirimkan tidak mau melayani, tidak mau melayani pekerjaan Tuhan, melayaninya pilih-pilih, ya, tidak mau diajar. Nah, itulah sebabnya lebih cepat aku mengirimkan dia kepadamu. Ya, kira-kira isinya akan begitu. Tapi Paulus tidak melakukan itu semua. Ya, Paulus justru mengapresiasi seorang Epafroditus dari bagaimana cara menyejarkan dirinya dengan Epafroditus. Paulus tidak mengukur tingkat atau level pelayanan seseorang dari apa yang dilakukan, dari kontribusi di tingkat mana, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang terkasih, orang seperti Epafroditus adalah orang yang patut dihargai. Dan ini ditegaskan oleh Paulus kembali. Paulus menekankan kembali untuk menghargai, agar Filipi menghargai orang-orang seperti Epafroditus ini dengan tugas pelayanannya yang dikerjakan, yang berdedikasi dalam pelayanan, ya, yang rela berkorban, yang berupaya keras, berjuang keras untuk memperjuangkan pelayanannya, ya, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih, seberapa kita berdedikasi dalam pelayanan kita? Saya pikir ini menjadi refleksi buat kita. Apakah kita adalah orang yang kemudian betul menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita, ditandai dengan menuntaskan segala pekerjaan pelayanan kita? Apakah kita juga mengorbankan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan pelayanan kita? Apakah kita juga berani mempertaruhkan jiwa kita bagi pelayanan kita? Dan ini bukan hanya bagi Bapak Ibu, tapi juga menjadi refleksi buat saya, buat kami hamba-hamba Tuhan. Jangan cuma jago di mimbar, jangan hanya cuma jago menggali kitab suci lalu menyampaikan. Menyampaikan gampang kan? Tinggal menggali, sampaikan. Ya walaupun menggali butuh keahlian. Tapi yang justru lebih sulit adalah bagaimana menghidupi firman itu. Dan karena itu melalui Epafroditus ini, mari kita jadikan refleksi untuk kita semuanya. Untuk jemaat Tuhan, Bapak Ibu, hamba Tuhan, dan mahasiswa, dan siapapun kita. Ya. Kita diingatkan kembali dari Epafroditus bagaimana kita harus merendahkan diri sebagai hamba, sebagai bentuk keteladanan. Bagaimana kita harus berdedikasi dalam melayani. Ya, ditandai dengan menjaga kepercayaan yang diberikan, ditandai dengan pengorbanan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memimpin, kiranya Tuhan menolong, memberkati kita dan pelayanan kita. Mari berdoa.